Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas bagaimana paradigma Islam tentang ilmu sosial dan ilmu politik. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pendahuluan dan tujuan pembelajaran. Langsung saja, ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tindakan yang berlangsung dalam proses kehidupan. Sedangkan ilmu politik termasuk cabang dari ilmu sosial. Islam sebagai pedoman dan pegangan moral bagi individu-individu yang ada di muka bumi dalam menjalankan kehidupan sangat menganjurkan perlunya menciptakan tata kehidupan yang serasi. Hal ini sangat berhubungan dengan ilmu sosial dan politik. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar berulang-ulang kita temui dalam Al-Quran, di samping kewajiban menghapuskan korupsi atau kerusakan di muka bumi. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu pertama, memahami hakikat ilmu sosial dan ilmu politik dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah mengetahui keutamaan mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik. Yang ketiga adalah mendeskripsikan teori-teori ilmu sosial dan politik dalam Islam. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Dalam konteks Islam, politik dikenal dengan istilah syariah yang berasal dari akar kata sasa yasusu siasatan, yang berarti mengatur, mengendalikan, atau mengurus. Dalam pandangan Islam, politik bukan hanya sekedar seni perebutan kekuasaan atau pembentukan struktur negara, tapi lebih kepada pengurusan urusan umat atau kemaslahatan, sesuai prinsip-prinsip syariat. Hakikat ilmu sosial dan politik dalam perspektif Islam. Ilmu sosial pada hakikatnya adalah tentang tata cara dalam hubungan dengan lingkungan masyarakat luas dan aspek-aspek sosial dalam kehidupan sesama makhluk. Keseluruhan dari cabang ilmu sosial memiliki hakikat masing-masing dalam perspektif Islam. Dalam cabang-cabang dalam ilmu sosial meliputi yang pertama adalah hukum. Hukum merupakan sebuah sistem untuk membatasi dan mengontrol tingkah laku manusia dan menjadi landasan hidup bagi warga negara agar memahami aturan-aturan dalam negara. Pada hakikatnya, proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, Al-Quran sangat menuntun keadilan. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf juga memerintahkan kepada manusia menegakkan hukum atau berlaku adil, yang bunyinya, Kul amara rabbi bilqis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Artinya, katakanlah Tuhanku memerintahkan untuk menjalankan Al-Qis atau keadilan. Quran surah Al-A'raf ayat 29. Baik, di sini saya lanjutkan tentang 2 itu geografi. Hakikat ilmu geografi dalam perspektif Islam adalah meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak dan penguasa dari alam semesta. Karena kekuasaannya yang mutlak, maka jika Allah hendak menciptakan langit dan bumi, maka dia berkata kepada keduanya, jadilah kalian, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Dan ketiga itu sosiologi. Pola hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara luas akan dibahas dalam ilmu sosiologi. Seseorang yang memahami ilmu sosiologi dengan baik dan akan mendapatkan bersosialisasi dengan baik pula. Yang keempat itu adalah sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau umat manusia.
Al-Quran sebagai pedoman umat manusia atau umat muslim sangat padat akan ilmu sejarah, baik yang mengisahkan bintang kehidupan Rasulullah dan perjuangan para nabi dan lain-lain, yang pada hakikatnya akan mempertebal keimanan seseorang. Keimanan inilah yang akan kita teguhkan dengan mempelajari ilmu sejarah. Dan selanjutnya itu politik. Kata politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat dan sebagainya lah mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Ia juga bisa berarti kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Politik pada dasarnya berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat. Sedangkan politik dalam perspektif Islam adalah pengaturan kepentingan umat baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya keutamaan mempelajari ilmu sosial dan ilmu politik. Keutamaan mempelajari ilmu sosial yang pertama itu membutuhkan manusia untuk hidup dalam suatu kelompok masyarakat, dan kedua itu